Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Hidayat dengan stambuk F1J11860 akan menjelaskan tugas ujian tengah semester mata kuliah fermentasi yang berjudul tentang fermentasi tempe kacang hijau, Fitna Radiatl. Sebagai pendahuluan, fermentasi submerged culture adalah fermentasi yang melibatkan air sebagai fase kontinu dari sistem pertumbuhan sel bersangkutan atau substrat, baik sumber karbon maupun mineral terlarut atau tersuspensi sebagai partikel-partikel dalam fase cair. Fermentasi solid state, suatu proses di mana substrat yang tidak larut atau padat difermentasikan dengan bantuan mikroorganisme dalam kondisi kekurangan air bebas. Fermentasi aerob adalah fermentasi yang pada prosesnya memerlukan oksigen. Fermentasi anaerob adalah fermentasi yang pada prosesnya tidak memerlukan oksigen. Fermentasi mikroaerofilik adalah fermentasi yang pada prosesnya membutuhkan oksigen dalam jumlah yang lebih sedikit. Fermentasi spontan adalah fermentasi yang tidak ditambahkan mikroorganisme dalam bentuk starter dalam proses pembuatannya. Fermentasi tidak spontan adalah fermentasi yang ditambahkan starter dalam proses pembuatannya. Culture bed adalah suatu sistem penambahan substrat selama proses fermentasi berlangsung. Culture feed bed adalah suatu sistem yang menambahkan media baru secara teratur pada kultur tertutup tanpa mengeluarkan cairan kultur yang ada di dalam fermentor sehingga volume kultur makin lama makin bertambah. Kultur kontinu adalah suatu sistem penambahan substrat secara terus-menerus ke dalam fermenter dan produk dipindahkan dari tangki fermenter secara terus-menerus. Selanjutnya adalah tempe kacang hijau merupakan hasil proses fermentasi dari kacang hijau. Suatu alternatif mencari bahan dasar selain kedelai merupakan hal yang harus dilakukan, sehingga ketergantungan akan kedelai dapat diatasi. Pembuatan tempe kacang hijau termasuk dalam fermentasi aerob obligat, di mana fermentasi ini membutuhkan oksigen karena tidak dapat berfermentasi atau bernafas secara anaerob, dan juga termasuk dalam fermentasi tidak spontan karena ditambahkan starter dalam proses pembuatannya. Sebagai bahan baku, kacang hijau memiliki kandungan protein sebagai sumber nitrogen, kalsium dan fosfor sebagai sumber mineral, dan karbohidrat sebagai sumber karbon. Sedangkan kandungan lemaknya merupakan asam lemak tegenuk sebanyak 73%, sehingga aman dikonsumsi oleh mereka yang memiliki masalah kelebihan berat badan atau obesitas. Selanjutnya, ada tabel tentang komponen gizi tempe kacang hijau, ditentukan dengan menganalisis komponen pada tepung tempe kacang hijau. Penyiapan inokulum. Yang pertama, menimbang secara aseptis 1 gram sampel tempe untuk cuplikan 1. Mengerus sampel tersebut menggunakan mortar dengan menambahkan aqua steril 9 ml. Kemudian dihomogenkan, memasukkan ke dalam tabung reaksi steril, kemudian divortex untuk menghomogenkan larutan. Memipet 1 ml, lalu memasukkan ke dalam 9 ml larutan pengencer sehingga diperoleh pengenceran. Dengan cara memipet 1 ml dari pengenceran awal ke pengenceran selanjutnya. Sebelum dan sesudah pengenceran berikutnya selalu dilakukan penghomogenan. Mengulang kembali perlakuan pada poin 1 sampai 5 untuk cuplikan 2. Variasi waktu dari 0 jam sampai 72 jam. Selanjutnya pembahasan jamur. Rhizopus sp mengandung enzim tertentu sehingga tempe yang dihasilkan dari proses fermentasi merupakan makanan yang berpotensi mengandung gizi dan nilai cerna serta antioksidan yang baik. Aktivitas antioksidan adalah kemampuan dari suatu bahan, dalam hal ini tempe kacang hijau, untuk bertindak atau berfungsi menangkap radikal bebas akibat reaksi metabolisme atau keadaan lingkungan. Ciri-ciri jamur. Menurut Fardias, tahun 1989, jamur Rhizopus memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Hypha non-septa, mempunyai stolon dan rhizoid yang warnanya gelap jika sudah tua. Sporangiofora, tumbuh pada noda di mana terbentuk juga rhizoid. Sporangia biasanya besar dan berwarna hitam. Columella agak bulat dan apophysis, berbentuk seperti cangkir. Rhizopus stolonifer tumbuh lebih cepat pada lama inkubasi 24 dan 30 jam dibanding Rhizopus oligosporus dan Rhizopus oryzae. Lama inkubasi 36 jam. Rhizopus sp tumbuh baik pada kisaran pH 3,4 sampai 6. Secara umum, jamur juga membutuhkan air untuk pertumbuhannya, tetapi kebetulan air jamur lebih sedikit dibandingkan dengan bakteri. Kurva pertumbuhan. Hubungan antara jumlah koloni jamur Rhizopus sp sel per mililiter dengan waktu fermentasi jam pada pengenceran 10 sampai 2 memperlihatkan beberapa fase, yaitu pertama, fase lag dengan waktu fermentasi 0 sampai 12 jam belum ada pertumbuhan.
Kedua, fase akselerasi dengan waktu fermentasi 12 sampai 24 jam terdapat. Kedua, fase akselerasi dengan waktu fermentasi 12 sampai 24 jam terdapat 1,0 kali 10 pangkat 3 sampai 7,0 kali 10 pangkat 3 koloni per gram. Ketiga, fase eksponensial dengan waktu fermentasi 24 sampai 36 jam diperoleh 7,0 kali 10 pangkat 3 sampai 6,9 kali 10 pangkat 4 koloni per gram. Merupakan fase pertumbuhan optimum. Keempat, fase deselerasi dengan waktu fermentasi 36 sampai 48 jam, pertumbuhan menurun sampai 4,0 kali 10 pangkat 4 koloni per gram. Kelima, fase stasioner dengan waktu fermentasi 48 sampai 60 jam, pertumbuhan jamur relatif statis dari 4,0 kali 10 pangkat 4 ke 3,5 kali 10 pangkat 4 koloni per gram. Dan keenam, fase kematian pertumbuhan jamur semakin menurun pada waktu fermentasi 60 sampai 72 jam dari 3,5 kali 10 pangkat 4 koloni per gram sampai tidak ada pertumbuhan. Ini adalah pembuatan tempe kacang hijau. Pertama, kacang hijau disortir dan dicuci. Kedua, dikukus hingga matang dalam beberapa waktu pengukusan yang berbeda. Selanjutnya didinginkan, mencampurkan dengan ragi tempe secara merata dengan perbandingan 0,05 gram ragi per 100 gram kacang hijau basah. Selanjutnya kacang hijau dimasukkan ke dalam plastik, dihangatkan dalam waktu semalaman dan dihasilkan tempe kacang hijau. Selanjutnya kacang hijau menghasilkan protein dengan bantuan mikroba protease menghasilkan asam amino larut dalam air. Selanjutnya karbohidrat dengan bantuan amilase menghasilkan glukosa. Selanjutnya dengan bantuan glikolisis akan dihasilkan dengan asam perufat. Asam perufat langsung dihasilkan dengan asetil-CoA. Selanjutnya dengan bantuan siklus Krebs menghasilkan energi. Persamaan reaksi kimia pada proses fermentasi pembuatan tempe yaitu C6H12O6 menghasilkan 2C2H5OH tambah 2CO2 ditambah 2 ATP. Energi yang dilepaskan 118 kJ per mol dijabarkan sebagai gula, glukosa fruktosa atau sukrosa menghasilkan alkohol atau etanol tambah karbon dioksida tambah energi ATP. Daftar pustaka. Ya. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.